Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang ujibu da'wata da'i terus dongo. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda. Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah sehingga saya suka. Makanya disebut suratul ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, Allah yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wahyu, Allah kamu libatkan. Ya Allah, masih disuruh gak konangan itu kan. Gak ikut Allah, gak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu kan. Tapi kalau surat Ikhlas tidak ada itu semua. Tidak ada Mujib, tidak ada Rahman, tidak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat Ikhlas, karena orang baca surat Ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhibbu. Orang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini. Kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu. Ini cerita ijtihad, gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran, ayuh jaru ghairu suratil Ikhlas, ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca? Kamu ridho kalau surat lainnya gak populer, yang populer Yasin terus? Lam yakun se'un al-Quran mahjura. Gak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malah idrokukulu, la idrokukulu. Kalau tidak bisa semua ya kulhu. Jadi istihad itu tidak bisa, tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan, karena kalau orang miskin itu tidak ada hisabnya. Oh senangnya bukan main dengan miskin, selain faktanya miskin, senang tahu dengan orang miskin, karena ada hisabnya. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat, tapi ada muridnya namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas itu di meja tamu, ngitung uangnya di meja tamu banyak. Imam Syafi'i itu ngelus dodo, orang sealim ini kok kedonyan ya. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang apa itu, tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan, jenengan saja. Baru sadar, iya ya, kalau yang orang soleh kere semua, yang fasik kaya, berarti ada syauqatu dzalim ala soleh, ada syauqatu dzalim. Kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli alpat kok beli keri tua haram, terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok ndak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga, komentarnya lucu, wes ngerti mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu kok, cuma nggak mampu, jadi sudah salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar apa ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil maris soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan, kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukan kan kita disuruh zuhud, nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku ini. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung, karena kamu nasibnya yunfakun,
Qurannya itu yunfikun bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi bukan diberi. Jadi itu istihad. Maksudnya ini istihad.